Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, banyak rezeki. Orang tua kita dipermudah untuk mencari rezeki. Amin Allahumma amin. Anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yaitu tentang sholat duha, kita berdoa dulu kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Anak-anakku kelas 4 A, B, C, dan D. Hari ini kita akan mempelajari tentang sholat duha. Sholat duha itu sholat apa sih? Sementara kita tahu adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu sholat yang wajib. Kalau sholat duha adalah sholat sunnah. Sholat sunnah ini, sholat duha ini mempunyai keutamaan yang sangat besar sekali. Nah, pengertian sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilaksanakan waktu duha atau waktu pagi hari. Mulainya kapan? Matahari setinggi tombak sampai waktu zuhur. Kira-kira mulai jam berapa? Mulai jam 7 lah, enaknya ngomong itu kayak gitu. Atau setengah 7 ya, sampai masuk waktunya sholat zuhur. Ini adalah waktu untuk melaksanakan sholat duha. Jadi sholat duha dilaksanakan pada malam apa siang? Siang, pagi apa sore? Pagi hari. Oke, nih. Kemudian isi hadis tentang sholat duha. Di buku dijelaskan bahwa hadis tentang sholat duha itu bagaimana. Ternyata isi kandungan daripada hadis yang ada di buku ini, yaitu satu, kita dianjurkan untuk puasa 3 hari setiap bulannya. Kapan itu? Itu adalah tanggal 13, 14, sama 15. Artinya tanggal 13, 14, 15 itu tanggal apa namanya, bukan Januari, Februari, Maret ya, tapi Muharram, Safar itu ya, bulannya bulan Hijriah. Oke. Kemudian isi kandungan hadis yang kedua adalah tentang sholat duha. Kita dianjurkan untuk sholat duha. Makanya di sekolah kita setiap pagi dilaksanakan sholat duha ya. Kemudian tidak tidur hingga sholat witir. Maksudnya apa? Kalau malam, anak-anakku, kayak bulan puasa, kalau kita habis sholat isya, sholat terawih, kita melaksanakan sholat witir. Malam itu sehari-hari kalau bisa itu kayak gitu kita. Bagi siapa? Bagi orang yang dikhawatirkan malam harinya tidak bisa bangun. Kalau kamu bangun nggak bisa, nggak apa-apa. Contohnya bisa bangun jam 3, sholat tahajud, hajat, sunat, sholat tasbih dan sebagainya, nanti ditutup dengan sholat witir. Jadi kalau biasa sholat malam, nanti sholat witirnya terakhir. Kalau nggak bisa, sholat witir dulu, oke? Karena sholat witir itu adalah sangat-sangat bermanfaat sekali. Nah, lanjut. Kemudian niat sholat duha, ya. Niat sholat duha ini nanti di bawah akan disebutkan, ya. Pelaksanaannya, sholat duha ini dilaksanakan 2 rakaat salam, ya. 2 rakaat salam, ya. Kemudian paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Kok akeh Pak? Ya akeh, semakin banyak semakin banyak pula pahalanya. Oke, tuh. Kemudian dianjurkan rakaat pertama setelah membaca Fatihah surat Asy-Syams, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha, itu. Rakaat yang kedua setelah waladhdallin disunatkan membaca surat Ad-Duha, wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuh, oke? Oke, anak-anakku insyaallah sudah hafal semuanya. Ini surat Ad-Duha sama As-Samas insyaallah
Ini adalah hafalan kelas 3 ya. Kelas 3 apa kelas 2 ya, insya Allah sudah hafal semuanya. Kemudian boleh sendiri, boleh berjamaah. Sholat duha boleh sendirian. Kamu di rumah sendirian boleh. Berjamaah dengan bapak ibu boleh. Sebagaimana di sekolah ya. Kalau bisa berjamaah, berjamaah. Bagi yang lambat di sekolah sholat sendirian. Di rumah juga kayak gitu. Bisa nggak anak-anakku? Insya Allah bisa. Mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa melaksanakan. Kemudian niat sholat duha, usolli sunnatat duha, rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan billahi ta'ala. Ya, ini niatnya sudah hafal semua, insya Allah sudah hafal karena kita sudah biasa sholat duha. Cuma kita sudah 1 tahun tidak ketemuan ya. Daring terus kita 1 tahun. Kemudian setelah salam kita disunatkan juga dianjurkan untuk membaca doa. Dan doanya seapalnya, tapi kalau bisa ini doanya Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal qudrata qudratuka wal quwwata quwwatuka dan seterusnya. Ini kalau bisa ya. Ini apa? Nah ini intinya dari doa ini, Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'zilhu. Ya Allah, jikalau rizki kami ada di langit turunkanlah, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, dan jika ada di bumi keluarkanlah, wa in kana mu'assaram fa yassirhu, apabila sulit mudahkanlah. Ini doa-doa agar rezeki kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini doanya. Kemudian istimewaannya, siapapun yang melaksanakan sholat duha dengan langgeng, istiqomah, akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Ya, buih di lautan, oh lautan mana saja, semua pinggir laut itu pasti ada buihnya. Jadi kita akan diampuni dosanya. Kemudian karena kita dekat kepada Allah, kita akan diberikan rezeki oleh Allah yang banyak. Oke. Oke. Sekarang keutamaannya. Keutamaan sholat duha. Satu, ya. Memang wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis tadi. Ya, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat duha. Kemudian sholatnya orang yang takwa. Sholat duha ini merupakan tanda orang yang melaksanakan ketakwaan. Buktinya apa? Sholat sunnah saja istiqomah. Apalagi sholat wajib. Oke. Sholat yang 5 waktu ini pasti dikerjakan. Masa melaksanakan sunnah tidak melaksanakan kewajiban ya. Oke. Yang ketiga, kunci turunnya rizki. Kamu lihat di gambar, masya Allah, ini kuncinya rizki ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rizki oleh Allah yang banyak. Orang tua kita dipermudah untuk mencari rizki walaupun masa pandemi kayak gini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kelancaran rizkinya. Oke ya. Kalau bisa ini disampaikan kepada orang tua, dilihat bersama orang tua. Bu, bapak, ini loh keutamaannya sholat duha, bu. Koyok ini duit bu, masya Allah. Ayo sholat duha, be untuk duit saat ini. Tekon di Allah kalau memberikan lewat jalan apa saja, pasti Allah akan memberikan. Yang keempat, keutamaannya sholat duha merupakan sedekah persendian kita. Jadi kalau kita sholat duha, itu persendian kita itu bersedekah. Bersedekahnya dengan apa? Dengan membaca tasbih. Karena persendian-persendian ini adalah amat butuh sedekah. Ya, inilah anak-anakku keterangan tentang sholat duha. Ya. Kemudian anak-anakku bisa mengerjakan tugas nanti yang ada di eh, apa namanya yang Pak Guru kirimkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.